Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, telah mengumumkan perang suci terhadap Iran dan para radikal di seluruh Iran menuntut perang hingga kemenangan tercapai. Iran siap melakukan eskalasi yang lebih besar karena sehari sebelumnya pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei membuat pernyataan yang menuduh Presiden Amerika Donald Trump melanggar kesepakatan. Ia berjanji akan memberikan respons keras dengan kekuatan Iran. Ia juga menyebut proksi-proksi Iran dengan mengisyaratkan pada kelompok Houthi di Yaman dan sekali lagi menyebut Amerika Serikat sebagai setan besar. Itu adalah slogan lama dari revolusi Iran. Setan besar adalah sebutan tradisional untuk Amerika di Iran sejak tahun 1979. Tapi inilah yang penting di sini. Mojtaba sendiri sejak menjabat sebagai Ayatullah tidak pernah sekalipun menggunakan ungkapan setan besar itu. Dia mengucapkannya untuk pertama kali, dan menurut para ahli regional, ini adalah sebuah sinyal Iran sedang berbalik arah. Kembali ke retorika perang suci total melawan Amerika. Namun, di balik berita besar ini, tersembunyi kisah yang jauh lebih aneh dan mengkhawatirkan. Masalahnya, orang yang katanya mengumumkan perang suci ini sudah hampir 5 bulan tidak ada yang melihatnya hidup-hidup. Dan di Iran, semakin banyak yang bertanya, apakah dia masih hidup? Di mana dia? Dan jika dia masih hidup, apakah dia yang membuat keputusan? Atau justru orang lain yang memutuskan segalanya untuknya? Di episode ini, saya akan membahas 2 pertanyaan kunci. Pertama, sampai sejauh mana Iran siap melakukan eskalasi sebenarnya? Apakah ini hanya gertakan, atau benar-benar akan terus maju sampai akhir demi kemenangan dalam perang suci? Dan yang kedua, yang paling menarik, siapa sebenarnya yang mengambil keputusan di Iran jika pemimpin tertinggi adalah sosok yang tak terlihat? Dan disinilah muncul detail-detail yang sangat menarik. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon, silakan berlangganan ke kanal ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih jika Anda sendiri berlangganan. Jadi mari kita bahas semuanya secara berurutan. Baru-baru ini, pemimpin tertinggi Iran, Mahmud Mojtaba Khamenei, membuat pernyataan yang bernada perang, menuduh Presiden Amerika Trump melanggar perjanjian antara Amerika dan Iran. Dan ia berjanji akan memberikan respon keras dari pihak Iran dan pasukan proksinya jika terjadi eskalasi lebih lanjut dalam aksi militer. Pernyataan Khamenei tersebut muncul di tengah-tengah dimulainya kembali aksi militer antara Amerika dan Iran yang telah berlangsung selama 9 hari berturut-turut. Kedua belah pihak meningkatkan serangan dan memperluas cakupan target mereka. Selain itu, pemimpin Iran mengumumkan bahwa Iran menangguhkan kewajibannya berdasarkan perjanjian bulan Juni dengan AS Serikat, yaitu gencatan senjata yang sempat menghentikan perang ini untuk sementara waktu. Mahmud Mojtaba Khamenei menyatakan dalam pernyataan tertulis bahwa tanda tangan Donald Trump pada perjanjian gencatan senjata tersebut, kutip, tidak ada nilainya dan tidak dapat dipercaya. Dan seperti yang sudah saya katakan, untuk pertama kalinya selama masa pemerintahannya, Mahmud Mojtaba Khamenei menyebut Amerika sebagai setan besar. Dan ini adalah momen yang penting. Masalahnya adalah kembalinya penggunaan ungkapan setan besar ini merupakan sinyal kembalinya pada bahasa revolusioner klasik Iran setelah runtuhnya kesepakatan dengan pemerintahan Trump. Singkatnya, periode singkat ketika Iran mencoba bernegosiasi dengan Amerika menggunakan bahasa diplomasi tampaknya telah berakhir. Dan sekarang, retorika permusuhan habis-habisan ini muncul kembali. Perhatikan juga rumusan yang hati-hati ini. Mahmud Mojtaba Khamenei berjanji akan ada respons keras dari Iran dan pasukan proksinya jika aksi militer terus meningkat. Jadi ini bukan perintah untuk segera menyerang, ayo semua maju menyerang. Tidak, ini lebih seperti ancaman dengan syarat tertentu. Jika kalian meningkatkan eskalasi, kalian akan mendapat respons keras dari Iran dan pasukan proksinya dari pihak kami. Ini adalah nuansa penting yang akan saya bahas lagi nanti ketika kita membahas seberapa jauh Iran benar-benar siap untuk bertindak sampai akhir. Tapi di sini ada masalah. Mahmud Mojtaba Khamenei belum pernah muncul di depan umum sejak 28 Februari, sejak serangan yang menewaskan ayahnya. Dan menurut beberapa laporan juga melukainya sendiri. Hampir 5 bulan tidak ada yang melihatnya. Dia tidak berbicara kepada bangsa secara langsung. Dia sama sekali tidak pernah tampil dimanapun, tidak pernah muncul di depan kamera, bahkan suaranya pun tidak pernah direkam dimanapun. Dan semua pernyataannya hanyalah pesan tertulis yang dikeluarkan atas namanya oleh kantornya. Jadi, coba pikirkan. Di tengah rumor tentang kudeta di kalangan elit kekuasaan Iran, pemimpin tertinggi Iran menyebut Amerika sebagai setan besar
dan mengancam akan melakukan perang suci. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat pemimpin tertinggi itu masih hidup selama hampir setengah tahun. Bahkan pada pemakaman besar-besaran ayahnya sendiri, Ali Khamenei, yang berlangsung selama seminggu pada bulan Juli, dia sama sekali tidak muncul. Dan di tengah situasi ini, muncul detail baru dari rumor yang mungkin sudah pernah Anda dengar. Konon, pemimpin tertinggi Iran bahkan telah dibawa keluar dari Iran. Kabar tentang hal ini muncul sehari setelah pernyataan tertulis ini atas nama Majtaba ditujukan kepada setan besar, yaitu Amerika. Logika dari rumor tersebut seperti ini. Jika pemimpin mengirimkan surat-surat ancaman seperti pernyataan-pernyataan ini, tapi secara fisik dia tidak ada di negara itu, dan tidak ada yang bisa menunjukkannya kepada publik. Mungkin dia diam-diam sudah dievakuasi sejak lama ke tempat yang aman, dan di dalam negeri sendiri sudah lama yang berkuasa adalah orang-orang yang sama sekali berbeda. Secara resmi, pihak berwenang Iran menjelaskan hilangnya Majtaba Khamenei dengan sederhana, katanya ada ancaman pembunuhan. Logikanya jelas. Israel secara terbuka berjanji akan melenyapkan pemimpin baru itu juga. Menteri Pertahanan Israel, Katz, secara langsung menyebutnya ditandai untuk dibunuh. Dan setelah ayah Ali Khamenei pada dasarnya disingkirkan hanya dengan satu serangan, menyembunyikan sang putra tampaknya merupakan langkah yang masuk akal. Jadi, bisa diasumsikan bahwa dia masih hidup dan hanya bersembunyi di suatu tempat di bunker yang dalam. Tapi masalahnya adalah tidak mungkin membuktikan hal itu, sehingga rumor pun berkembang dengan subur. Ya, itu sudah jelas. Dan di antara rumor-rumor itu, ada versi yang jauh lebih serius daripada sekedar dibawa ke luar negeri. Dan versi itu berbunyi seperti ini, bahwa dia terluka parah atau tidak mampu beraktivitas. Trump, yang omong-omong punya akses ke intelijen Amerika, beberapa minggu lalu sempat mengatakan bahwa menurut informasinya, pemimpin baru Iran itu memang masih hidup, tapi dalam kondisi yang cukup buruk. Lucunya, Majtaba sudah dijuluki sebagai hantu Teheran, atau seperti yang mereka katakan, pangeran bayangan. Jadi, bahkan orang Iran sendiri sudah mulai bercanda tentang hal ini. Tapi gosip tetaplah gosip, dan banyak orang sudah mulai bertanya-tanya, jika pemimpin tertinggi itu seperti hantu yang tidak pernah muncul dan mungkin bahkan tidak mampu menjalankan tugasnya, lalu siapa sebenarnya yang memimpin negara? Dan siapa yang mengeluarkan semua pernyataan yang dikaitkan dengan Majtaba? Siapa yang memberi perintah untuk menyerang pangkalan Amerika? Siapa yang memutuskan untuk menutup Selat Hormuz? Dan siapa sebenarnya yang memimpin perang ini? Siapa yang bertanggung jawab atasnya? Jawaban yang disepakati hampir semua analis serius adalah sebagai berikut. Saat ini, Iran tidak dipimpin oleh pemimpin spiritual. Bukan ayatollah, melainkan militer. Secara spesifik, Korps Garda Revolusi Islam. Kita sudah pernah membahas hal ini tentu saja, bukan sekali dua kali. Namun karena di kanal YouTube ini terus bermunculan subscriber baru, mari saya jelaskan lagi secara singkat. Korps Garda Revolusi Islam bukanlah tentara biasa. Ini adalah struktur militer ideologis yang dibentuk setelah revolusi tahun 1979 untuk melindungi rezim para ayatollah itu sendiri. Bukan negara, jangan salah paham, tapi rezim ayatollah itu sendiri. Di negara, di Iran, omong-omong, juga ada angkatan bersenjata biasa, tapi mereka seolah-olah sekedar pajangan. Seiring waktu, Korps Pengawal Revolusi Islam berubah menjadi negara di dalam negara. Mereka mengendalikan bukan hanya rudal dan armada laut, bukan hanya sayap militer, tapi juga bagian besar dari ekonomi. Konstruksi, komunikasi, penjualan minyak, aset, bank sentral, hubungan internasional, dan seterusnya dan lain-lain. Semua itu berada di bawah kendali Korps Pengawal Revolusi Islam. Dan sekarang, ketika pemimpin lama telah terbunuh dan yang baru bersembunyi entah di mana, Korps Pengawal Revolusi Islam mengambil alih kekuasaan yang sebenarnya. Mari kita bahas satu persatu nama mereka. Siapa saja orang-orang ini? Karena sekarang merekalah yang menjadi pemerintahan Iran di masa perang yang sebenarnya. Yang pertama adalah Ahmadullah. Yang kedua adalah Wahidi, Panglima tertinggi Korps Pengawal Revolusi Islam. Menurut penilaian Institut Studi Perang Washington dan Intelijen Amerika, saat ini Wahidi yang mengambil semua keputusan militer dan politik sepenuhnya. Artinya, secara faktual, setara dengan pemimpin tertinggi itu sendiri, atau bahkan mungkin menggantikannya. Lebih dari itu, Wahidi secara langsung menyiratkan bahwa dalam situasi perang, semua posisi kunci harus dikendalikan langsung oleh pengawal revolusi. Dan yang menarik, justru para komandan senior Korps Pengawal Revolusi Islam yang dipimpin oleh Wahidi pada bulan Maret, berhasil mendorong penunjukan Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran. Artinya,
Militer sendiri yang menempatkan pemimpin itu, dan sekarang dia berutang budi kepada mereka. Atau mungkin mereka hanya menciptakan gambaran seolah-olah negara ini masih dipimpin oleh Ayatollah. Namun pada kenyataannya, kekuasaan sudah lama diambil alih oleh militer, dan Mujtaba Khamenei hanyalah kedok semu belaka. Di sini saya akan mengutip pernyataan Ali Faiz. Dia adalah Direktur Bidang Iran di International Crisis Group. Dia adalah seseorang yang memiliki banyak kontak langsung di dalam Iran itu sendiri. Dan inilah yang dia katakan, kutipan. Mujtaba Khamenei bukan pemimpin tertinggi. Dia mungkin menjadi pemimpin secara nama, tapi dia tidak sekuat ayahnya dulu. Masyadbah langsung berada di bawah kendali penjaga revolusi, bukan sebaliknya. Karena dia berhutang jabatan kepada mereka, dan seluruh sistem bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Pemimpin berhutang pada militer, artinya pemimpin bergantung pada militer. Orang kunci kedua adalah Muhammad Bagher Zalgadar. Dia adalah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Ini adalah badan utama di mana keputusan tentang pertahanan, intelijen, dan kebijakan luar negeri diambil. Zalgadar juga berasal dari Garda Lama Korps Garda Revolusi Islam dan pernah menjadi komandan garis keras seluruh pasukan itu. Dan dia menduduki jabatan ini pada bulan Maret setelah pendahulunya, Ali Larijani, dibunuh dalam serangan udara pada 17 Maret. Zalgadar adalah koordinator institusional, yaitu orang yang menyatukan semua keputusan, dan dia juga merupakan perwakilan dari jalur kekuasaan militer, bukan sipil. Sekarang, yang paling mencolok, di mana dalam seluruh struktur ini, para politisi sipil yang biasa kita anggap sebagai penguasa Iran. Nah, misalnya presiden, atau menteri luar negeri, atau ketua parlemen Iran. Mereka ini di mana-mana seolah-olah di panggung internasional menampilkan diri sebagai penguasa sejati Iran. Padahal pada dasarnya mereka semua telah disingkirkan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menurut para analis sebenarnya telah disingkirkan dari keputusan-keputusan kunci. Dia sama sekali tidak mengambil keputusan apapun di negara itu. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf yang omong-omong memulai negosiasi dengan orang Amerika tidak dapat mengambil satupun keputusan tanpa persetujuan Korps Pengawal Revolusi Islam. Artinya, para diplomat bisa saja mengusulkan sesuatu, tetapi militer yang memberi izin atau melarang. Jadi, kekuasaan nyata ada di tangan orang-orang berseragam, bukan di tangan para politisi. Inilah yang menjelaskan keinginan kuat Iran untuk terus berperang. Namun disinilah muncul retakan atau perpecahan di dalam sistem, seperti yang sudah kita bicarakan di salah satu episode sebelumnya. Di dalam Iran sedang terjadi pertarungan tersembunyi. Di satu sisi, ada mereka yang ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Mereka adalah para negosiator, yakni Araghchi, Ghalibaf, dan Presiden Pezeshkian. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Dari pihak mereka benar-benar berhasil mencapai gencatan senjata. Mereka bahkan berhasil mencabut sebagian sanksi Amerika. Namun di sisi lain, kita punya kaum radikal, para pendukung paling fanatik revolusi Islam yang menganggap setiap kesepakatan dengan Amerika sebagai pengkhianatan dan perang sebagai sesuatu yang suci, karena mereka berperang melawan setan besar. Ngomong-ngomong, setan kecil, kalau Anda belum tahu, itu adalah Israel. Kaum radikal sekarang menuduh para negosiator bahwa dengan menandatangani kesepakatan dengan Washington, mereka telah melakukan kudeta lunak terhadap Republik Islam Iran. Logika mereka seperti ini. Alih-alih membalas dendam atas kematian pemimpin Ali Khamenei, orang-orang ini malah menyerah. Dan mereka melakukan itu dengan melanggar kehendak pemimpin baru Mujtaba Khamenei. Katanya, Mujtaba tidak menginginkan hal itu. Mereka justru bertindak melawannya dan bernegosiasi entah soal apa dengan orang Amerika. Karena Mujtaba tidak terlihat dan tidak bisa mengonfirmasi atau membantah keinginannya, setiap pihak menafsirkan kehendaknya sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Pada akhirnya, di dalam rezim, satu faksi secara langsung menuduh faksi lain merebut kekuasaan. Dan jika saja Mujtaba, mari kita jujur saja. Jika Mujtaba masih mampu bertindak, bukankah dia akan memperjelas seluruh situasi ini? Bukankah dia akan menghentikan permusuhan ini? Bukankah dia akan keluar dan menjelaskan, lihat, ada para politisi, mereka bertanggung jawab atas bagian kekuasaan ini. Ada militer, mereka bertanggung jawab atas bagian ini. Kita berperang karena alasan ini, alasan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Mujtaba tidak melakukan itu. Sekarang, mari kita coba jawab pertanyaan. Apakah Iran benar-benar akan nekat sampai sejauh itu?
Atau ini cuma omongan besar dari Majtaba saja? Di sini kita harus memahami logika yang oleh para ahli disebut eskalasi demi deeskalasi. Begini penjelasan Sanam Fakio, Direktur Program Timur Tengah di Pusat Analisis Chatham House. Iran memainkan skenario yang sudah dikenal, memperkeruh situasi agar kemudian bisa mencapai deeskalasi dari posisi yang lebih kuat. Jadi tujuan serangan dan pernyataan keras itu bukanlah perang total untuk saling menghancurkan, melainkan menciptakan tekanan maksimal agar bisa menawar syarat yang lebih baik. Dan hal ini dikonfirmasi oleh perilaku Iran itu sendiri. Lihat, Iran menyerang pangkalan Amerika di wilayah tersebut, menutup Selat Hormuz, menyerang stasiun desalinasi di negara-negara tetangga, tetapi semua itu dilakukan secara terukur. Iran memperluas wilayah aksinya, tetapi menghindari satu langkah yang pasti akan menarik Amerika Serikat ke dalam keterlibatan penuh dan invasi besar-besaran. Yang dimaksud di sini adalah penutupan, selain Selat Hormuz, juga Selat Bab el-Mandeb. Bahkan dalam pernyataan dari Majtaba, ancaman akan respons keras pun disertai dengan syarat. Dia berkata, jika eskalasi terus berlanjut, maka saat itulah kami akan menyerang dan semua orang akan merasakan akibatnya. Artinya, ini tetap meninggalkan pintu untuk negosiasi setengah terbuka. Namun, dan disinilah letak bahaya utamanya, logika yang penuh perhitungan ini hanya berfungsi selama masih ada seseorang di atas yang memegang kendali dan bisa menghentikan mesin perang tepat waktu. Lalu, apa yang kita miliki? Pemimpin tertinggi Iran itu seperti hantu. Para negosiator dengan Amerika Serikat telah didiskreditkan, mereka dituduh berkhianat. Dan dalam situasi seperti ini, para radikal mulai bangkit. Mereka berambisi untuk memulai perang sungguhan dan bahkan sudah mengusulkan hal-hal yang benar-benar ekstrim. Misalnya, mantan Menteri Luar Negeri yang radikal, Manucher Mataki, di siaran televisi Iran baru-baru ini dengan serius mengusulkan untuk menangkap 100 tentara Amerika di pangkalan militer di wilayah tersebut dan membawa mereka ke Iran sebagai sandera. Dia bilang, lihatlah, Hamas, ingat, mereka menyerbu Israel, menangkap sandera, lalu seolah-olah melakukan negosiasi untuk menukarnya. Mari kita lakukan hal yang sama, mari kita tangkap orang Amerika dan kemudian kita akan mengajukan tuntutan untuk membebaskan mereka dari status sandera. Itulah masalahnya. Jika keputusan di Teheran diambil secara pragmatis, yaitu benar-benar berdasarkan logika eskalasi demi deeskalasi, maka tentu saja ada kemungkinan perang total tidak akan terjadi, dan semua ini hanyalah negosiasi. Namun jika kaum radikal yang benar-benar menginginkan perang suci demi balas dendam yang mengambil alih, dan mereka ingin membalas kematian pemimpin mereka, maka tidak akan ada lagi yang menahan mereka. Dan dalam situasi di mana pemimpinnya seperti hantu, dan kehendaknya ditafsirkan sesuka hati oleh masing-masing pihak, maka mustahil untuk memprediksi faksi mana yang akan menang. Kesimpulannya, Iran melalui pemimpin tertingginya secara de facto telah mendeklarasikan perang suci terhadap Amerika Serikat. Ia kembali menggunakan istilah setan besar untuk menyebut Amerika Serikat, memutuskan gencatan senjata, dan berjanji akan memberikan balasan yang mengerikan. Namun di balik retorika yang mengancam itu, sebenarnya ada kekacauan di kalangan elit pemerintahan. Orang yang katanya menyatakan perang itu sudah hampir 5 bulan tidak terlihat, dan dia entah bersembunyi dari serangan Israel, atau terluka parah, atau menurut rumor bahkan sudah dibawa ke luar negeri. Tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Sebenarnya negara ini sekarang dipimpin oleh militer. Korps Garda Revolusi Islam yang dipimpin oleh Wahidi dan Izal Gadar. Politisi sipil disingkirkan ke posisi kedua, para diplomat yang berhasil mencapai gencatan senjata secara terbuka diumumkan sebagai pengkhianat. Dan di dalam rezim, satu faksi menuduh faksi lain melakukan kudeta. Saat ini kemungkinan besar Iran sedang memainkan permainan yang berbahaya namun penuh perhitungan. Artinya, mereka memperkeruh situasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, bukan untuk menghancurkan semua orang di sekitarnya dan memulai perang total. Namun, semakin keras suara kaum radikal di Iran, semakin besar risiko terjadinya perang total yang sebenarnya. Dan skenario yang paling menakutkan bukanlah jika Iran memutuskan untuk berperang sampai akhir atas perintah pemimpin tertinggi, tetapi ketika sudah tidak ada lagi yang bisa memberi perintah. Dan keputusan untuk perang besar bukan diambil oleh pemimpin tertinggi, melainkan oleh seorang jenderal atau kelompok radikal yang berhasil merebut kendali pada saat di puncak kekuasaan hanya ada kekosongan dan kekacauan. Negara di mana pemimpinnya tidak bisa dilihat atau dihadirkan dan kekuasaan direbut oleh militer serta kelompok radikal adalah lawan yang paling tidak terduga dan paling berbahaya dari semua kemungkinan. Kenapa? Karena bahkan tidak ada siapapun untuk diajak duduk di meja perundingan. Tidak jelas siapa yang sekarang benar-benar berkuasa di sana dan dengan siapa harus berdialog.
Jadi, kita hanya bisa mengamati perkembangan situasi. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.